Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Ilmi Ulfa Nur Aisyah ya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, hari ini kita akan memasuki bab 2 ya yang judulnya itu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Ya. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang hakikat ya demokrasi. Ya, secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno. Ya, demos dan kratos. Ya, demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang artinya itu pemerintahan. Ya, jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Nah ini ya, jadi kata ya atau istilah demokrasi itu sudah ada sejak zaman Yunani ya, akhirnya meluas ya dan digunakan sampai sekarang ya dalam sistem negara. Menurut Abraham Lincoln ya, tokoh demokrasi ya dan juga salah satu mantan presiden Amerika Serikat ke-16 ya, beliau mengungkapkan ya demokrasi adalah sistem pemerintahan ya yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, ini ya yang sampai sekarang juga kita gunakan. Nah, macam-macam demokrasi ya berdasarkan pelaksanaannya itu ada dua ya, demokrasi langsung dan tidak langsung. Ya, demokrasi langsung ya yaitu mengikut sertakan ya seluruh rakyat ya dalam suatu tempat ya untuk mengambil keputusan. Nah ini ya demokrasi langsung ya banyak digunakan untuk negara yang penduduknya itu sedikit ya, karena harus mengumpulkan seluruh rakyatnya itu dalam satu tempat ya untuk mengambil keputusan ya, untuk bermusyawarah. Nah ini ya. Nah setelah itu muncul ya demokrasi tidak langsung ya, demokrasi ya yang pengambilan keputusannya itu lewat lembaga ya perwakilan. Nah ini ya, jadi Indonesia menggunakan sistem demokrasi tidak langsung ya, karena penduduk Indonesia kan sangat banyak ya, tidak mungkin menempatkan ya dalam satu tempat ya untuk mengambil keputusan ya, jadi kita menggunakan sistem demokrasi tidak langsung ya, yang terbukti ya bahwa kita 5 tahun sekali ya, yaitu memilih lembaga perwakilan ya, memilih anggota DPR ya dan DPRD. Nah ini ya, jadi mungkin ya kalian ada yang sudah mengikuti ya pemilu, ada juga yang belum. Nah itu ya, jadi setiap 5 tahun sekali kita memilih anggota DPR dan anggota DPRD itu ya, jadi suara kita diwakilkan ya beliau-beliau yang ada di dalam anggota DPR. Nah ini ya, jadi sekarang ini kan ya pembahasan tentang DPR tuh sedang hangat ya dibicarakan. Nah ini ya, jadi kalian itu harus mengerti dulu ya mengenai DPR ya, lembaga keterwakilan, lembaga perwakilan. Nah ini ya, jangan sampai kalian tidak tahu ya isinya ya, tapi terlalu banyak ya berbicara ya, sama aja dengan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi menurut Ibu ya, suatu yang dipelajari ya tetap ya akan bermanfaat ya, karena kalian itu akan mudah ya berbicara, mengkritik ya ketika kalian itu tahu ya yang betulnya seperti apa ya. Jadi kita menggunakan sistem demokrasi tidak langsung ya melalui lembaga perwakilan ya. Selanjutnya demokrasi ya berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara ya. Ini ada dua juga ya, demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial ya. Demokrasi parlementer ya, jadi
negara yang menggunakan demokrasi sistem parlementer, ya, meletakkan tanggung jawabnya itu kepada pemerintahan, ya, pada kabinetnya, ya, pada para menterinya, karena pada sistem pemerintahan parlementer itu yang bertanggung jawab, ya, atas pemerintahan itu perdana menteri dan juga kabinetnya, ya. Kepala negaranya yaitu biasanya ratu, raja, sultan, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi contohnya itu negara Inggris, ya. Nah, sistem, ya, demokrasi sistem presidensial, ya. Nah, ini Indonesia menggunakan demokrasi sistem presidensial, ya. Jadi, ya, tanggung jawab, ya, pemerintahannya itu pada presiden, ya, karena presiden itu selaku kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Nah, ini, ya, jadi kita, ya, Indonesia menggunakan sistem demokrasi presidensial, ya. Nah, itu, ya. Selanjutnya itu demokrasi, ya, berdasarkan prinsip ideologinya, ya. Jadi dalam di dunia, ya, ada dua, ya, ideologi yang banyak, ya, digunakan oleh negara-negara, yaitu ideologi liberal, ya, dan juga ideologi rakyat, ya, atau komunis, ya. Ya, di sini ada demokrasi liberal, ya, demokrasi, ya, yang mencita-citakan, ya, tercapainya pemerintahan, ya, yang tunduk pada hukum, ya. Nah, ini kekuasaannya itu dibatasi oleh hukum dan konstitusi, ya. Nah, ini, ya, negara yang terkenal, ya, menggunakan sistem liberal, ya, demokrasi liberal itu Amerika Serikat, ya. Nah, yang kedua itu ada demokrasi rakyat, ya, atau yang lebih dikenal dengan komunis, ya. Demokrasi, ya, yang mencita-citakan, ya, kehidupan, ya, yang tidak mengenal kelas sosial atau status sosial, ya. Jadi untuk mencapai masyarakat, ya, yang tidak ada status sosialnya itu biasanya menggunakan cara paksa, ya. Jadi semuanya itu diatur oleh negara, ya. Nah, ini, ya, dalam sistem ekonominya, ya, dalam kehidupan sehari-harinya, ya, itu banyak diatur, ya, oleh negara, ya, sampai juga partisipasi dalam menyuarakan pendapat kita juga nanti akan dibatasi, ya, oleh negara, ya. Nah, ini, ya, negara yang terkenal, ya, yang menggunakan sistem demokrasi rakyat itu ada Cina dan Korea Utara, ya. Nah, ini. Nah, kalau Indonesia, ya, karena tidak menggunakan, ya, ideologi liberal dan juga ideologi rakyat, ya, atau komunis, ya, kita negara Indonesia memiliki, ya, atau menggunakan sistem demokrasi Pancasila, ya, karena ideologi kita itu ideologi Pancasila, ya. Jadi semuanya berdasarkan dengan Pancasila, ya, sebagai landasan, ya, landasan dasar atau fondasi dasar demokrasi kita itu adalah Pancasila. Ya, demokrasi Pancasila, ya, artinya itu pemahaman demokrasi, ya, yang bersumber pada kepribadian, ya, dan filsafat bangsa Indonesia sendiri, ya, yang perwujudannya itu seperti tertuang, ya, dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, berintikan atau inti dasarnya, ya, demokrasi Pancasila itu musyawarah, ya, untuk mencapai mufakat, ya, dengan pemahaman, ya, kekeluargaan dan gotong royong, ya, seperti sila keempat kita, ya, kerakyatan, ya, yang dipimpin, ya, oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini, ya, jadi di dalam musyawarah dan juga ada tadi, ya, lembaga keterwakilan atau lembaga perwakilan rakyatnya, ya. Jadi Republik Indonesia, ya, menggunakan demokrasi Pancasila,
ya dalam pelaksanaan sistem demokrasinya. Ya, ciri-ciri ya demokrasi Pancasila ya bersifat, yang pertama itu ya bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Ya, yang kedua menghargai hak asasi manusia. Ya, kita ya waktu bab pertama ya sudah mempelajari ya, kalian sudah mempelajari tentang hak asasi manusia ya. Semua ya hak asasi manusia ya diatur dalam atau dilindungi ya oleh negara ya. Yang ketiga ya pengambilan keputusan ya didasarkan atas musyawarah ya untuk mencapai mufakat. Nah, ini ya tadi inti dari demokrasi Pancasila ya, berdasarkan hukum ya, semuanya itu harus didasarkan pada hukum ya supaya masyarakatnya juga bisa tertib. Nah, ini ya. Jadi itu ya ciri-ciri demokrasi Pancasila. Jadi kalian ya harus tahu dulu ya ilmunya, ya harus paham dulu ilmunya ya, baru nanti bisa mengkritik ya. Nanti kita juga akan sama-sama ya melihat ya apakah Indonesia ini ya sudah menjalankan demokrasi Pancasilanya dengan baik ataukah ada beberapa pelanggaran ya. Nah, ini ya dalam proses demokrasi Pancasila ya, karena kita ini kan negara terus ya berkembang ya, terus tumbuh ya, seperti kalian ya yang terus tumbuh. Nah, ini ya kita juga bisa belajar ya dari kesalahan ya yang sudah dilakukan. Nah, ini ya, jadi kita negara juga terus ya melakukan perbaikan. Nah, ini ya dalam pasal ya 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang isinya kedaulatan ya berada di tangan rakyat ya, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini ya, jadi walaupun kita punya lembaga perwakilan ya, tapi tetap ya kedaulatan berada di seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ya, kita juga punya hak ya untuk menyuarakan pendapat ya, untuk nanti memilih ya anggota keterwakilan ya. Nanti kalian juga nih ya harus pintar-pintar ya untuk memilih siapa saja ya yang cocok ya atau yang punya kapasitas ya untuk menjadi anggota perwakilan kita ya. Jadi semuanya itu punya hak ya, hak untuk memilih ya. Kalian juga bisa untuk semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Jadi itu ya awal pelajaran bab 2 ini ya. Semoga kalian bisa mengerti ya, sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kalian juga bisa ya membaca lengkapnya itu di buku cetak PPKN. Nah, ini ya. Jadi pada saat pandemi ya COVID seperti ini ya, yang mungkin kita juga baru ya pertama kali ya merasakannya ya, pokoknya semuanya itu harus berpikiran positif ya, dan juga harus melakukan kegiatan yang positif juga. Kalian juga ya belajar dari rumah ya, banyak melakukan kegiatan yang ada di rumah ya. Pokoknya semuanya itu harus diambil positif dan hikmahnya ya. Mungkin saat ini ya kalian diberikan waktu yang lebih banyak ya di rumah ya, untuk bersama keluarga ya, bisa untuk memperbaiki ya hubungan kalian ya dengan orang tuanya ya, dengan kakak adiknya ya, yang mungkin yang tadinya itu sibuk ya melakukan kegiatan masing-masing ya, sekarang digunakan ya, dimanfaatkan waktunya ya. Mungkin kalian ya yang tidak pernah ngobrol ya dengan orang tuanya ya, nah ini waktunya ya untuk memperbaiki ya hubungan dengan keluarga. Nah, ini ya, jadi
semuanya itu harus diambil hikmahnya ya, harus juga berpikiran ya positif ya. Nah ini ya, jadi tetap semangat ya untuk belajar dari rumah ya, tetap ya kalian juga harus ingat ya kewajibannya sebagai pelajar untuk belajar dari rumah ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.